Ya, kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas amankah sekolah tatap muka, dan di segmen terakhir ini saya kehadiran narasumber Kamaluddin Latif, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak April. Baik, apa kabar Pak Kamal? Baik, baik. Alhamdulillah. Pak Kamal, mengenai kebijakan Kementerian Pendidikan nih soal tatap muka yang rencananya bisa dilakukan di Januari. Terkesan terburu-burukah? Karena kan tingkat penularan di Indonesia masih tinggi relatifnya begitu ya, 10% lebih. Ya, saya melihatnya bahwa pemerintah sebetulnya seperti menunggu keajaiban, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan tatap muka harus dijalankan. Padahal kalau kita lihat, saya ingin menekankan bahwa positivity rate itu bukan satu-satunya. Jangan sampai kita terjebak bahwa di atas 10%, di bawah 10% nanti dia agak aman. Harus kita ingat juga bahwa penentuan zonasi yang didasarkan data itu juga sebetulnya tidak terlalu kuat. Oleh karena kenapa? Nature data kesehatan kita. 15 tahun saya bergulat dengan data-data yang ada di daerah ya, di dinas, kemudian di rumah sakit, data-data yang kita miliki lah, pemerintah sampai pusat. Kita itu cenderung kehilangan data kita sampai 30%, meskipun ada variasi di situ. Jadi, kalaupun kita mendapatkan datanya, data itu masih underreported. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi, saya melihatnya bahwa berpijak di atas sesuatu yang rapuh itulah kita akan melakukan kegiatan. Nah, itu bisa diterjemahkan sendiri. Baik. Seperti apakah apa kondisinya. Adanya vaksin ini Pak Kamal menjadi titik terang bagi Kementerian Pendidikan untuk ya sudah Januari kita buka karena Desember vaksin sudah mulai didistribusikan? Sebetulnya yang didasari oleh Kementerian Pendidikan itu adalah dua. Yang pertama dari data dari Satgas, dan ini agak berbahaya. Data yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa data itu kontrol kita, data itu bagaimana di lapangan. Nah, yang kedua adalah berdasarkan dari masukan. Jadi Kementerian merasa bahwa apa yang dilakukan ini ya selama ini tidak efektif, daring itu tidak efektif, gitu. Jadi kita ingin cepat-cepat ingin memperbaiki sistem pengajarannya, tetapi tidak memperbaiki di hulunya dari dasar persoalan COVID ini. Itu menurut saya, dan vaksin salah satunya juga gitu. Saya sudah sering menyampaikan bahwa narasi seperti itu juga sangat berbahaya, Mbak April. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa situasinya seolah-olah sekarang ini orang sudah merasa abai, padahal angkanya justru naik. Angka rekornya justru ada di bulan November loh, harus diingat. 5.000 itu ada di bulan November. Rekornya di bulan November ya Pak Kamal? Iya, rekornya di bulan November. Tapi kita itu tertanam dengan informasi vaksin yang sudah mulai ada dan akan diedarkan. Betul, oleh karena seolah-olah kita sudah di atas angin. Vaksin itu sendiri belum ada. Kalaupun dia sudah ada, kita butuh waktu yang lama untuk memberikannya. Dia di atas 60-70% harus divaksin. Dengan geografinya itu dibawa ke kepulauan, nanti terus ada kemudian penurunan kualitas dan seterusnya. Itu ada banyak masalah di situ. Jadi ini yang kontraproduktif. Menurut saya narasi yang dibunyikan kontraproduktif dengan kondisi upaya untuk pengendalian COVID-19. Itu menurut saya Mbak April. Amankah sekolah tatap muka ini dilakukan? Banyak pendapat yang muncul, ada yang pro, ada yang kontra. Dari sisi pro, Pak Kamal menyebutkan ini harus dilakukan karena anak-anak sudah terlalu lama tidak bertatap muka atau melaksanakan sekolah seperti pada sebelumnya begitu. Ini dikhawatirkan akan terjadi ketertinggalan bagi anak-anak kita. Bagaimana menurut Anda? Tanpa melakukan tatap muka, kasus kita sudah tinggi. Dengan underreporting, pelaporan yang rendah, dari kenyataan sesungguhnya di lapangan, kasus kita sudah tinggi. Apalagi dilakukan. Siapa yang bisa menjamin pelaksanaan di lapangan? Sekolah misalnya, sekolah. Sekarang ini bukan hanya soal panduan, karena beberapa pakar mengatakan bahwa kita tidak punya panduan. Kalau saya, panduan dan penerapan. Baik, ada rekomendasi dari IDI juga nih Pak Kamal, jelang sekolah begitu ya. Di antaranya tidak boleh melaksanakan kegiatan makan di kantin dan juga membatasi jam masuk sekolah dan masih banyak lainnya. Tidak cukupkah ini Pak Kamal? Himbauan saja, saya pikir itu tidak akan cukup, Mbak April. Himbauan tidak cukup. Kita tahulah nature kita. Kita tahu bagaimana kita bisa mengendalikan itu di lapangan. Misalnya harus ditegur, penggunaan masker saja. Seperti sekarang ini penggunaan masker saja.
kepatuhannya. Itu yang menegur bisa dilawan. Apalagi di sekolah. Di sekolah akan ada banyak orang di situ datang yang menjemput dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi? Kalau dikatakan UKS, bebannya yang ada sekarang, beban guru, itu saja sudah luar biasa, beban sekolah. Kita nambahin, tambah protokol. Nah, dasar yang mau diambil, satu hal lagi nih, Mbak April. Dasarnya itu, sekarang kalau kemarin kan rencananya penentuannya dari zona. Ternyata kritik zonasi terhadap zona itu sangat banyak. Sekarang ini, kita serahkan ke daerah. Itu menurut saya konyol. Menurut saya sangat konyol. Kita tahu, harusnya kan kita bantu. Ini diserahkan. Jadi kita memberikan itu. Blundernya nanti di sana dibiarkan. Dengan pendampingan dinasnya. Satgas Covid yang nantinya akan mengawal sekolah tatap muka ini, apakah tidak cukup, Pak Kamal? Teman-teman di lapangan dari beberapa yang saya diskusi dengan mereka yang ada di lapangan sekarang itu mengatakan bahwa sebetulnya kita bergerak susah juga gitu. Sebagian dari petugas saya mengambil contoh yang simpel ya, Mbak April, misalnya gini. Kami takut dites. Bukan karena kami takut apa-apa. Kalau kami dites, kami positif, nanti kami nggak bisa kerja, program nggak ada yang jalan. Apalagi ini menjelang akhir tahun. Saya belak-belakan aja. Coba, dari dulu kan kita biasa untuk membungkus sesuatu nih. Membungkus sesuatu seolah-olah bagus. Itu sajalah fenomenanya. Kalau petugasnya, kalau aparaturnya, sebagian, tadi saya tidak mengatakan semua, sebagian oknum misalnya. Tetapi itu nggak bisa diabaikan. Angka itu ada dan ada di depan mata kita mengatakan bahwa kalau saya sampai positif, saya nggak kerja, programnya nggak dijalankan, nanti kerjaan kita nggak ada yang jalan. Seperti itu, Mbak April. Kalau pertimbangannya adalah kita memikirkan pendidikan anak-anak begitu Pak Kamal. Berarti ini harus memprioritaskan kesehatan terlebih dahulu atau pendidikan anak-anak yang nantinya tertinggal begitu Pak Kamal? Iya, saya pikir kita harus fokus pada kesehatan dulu, pengendalian dulu. Bapak Presiden kan berkali-kali juga menegaskan, pengendaliannya dulu kita upayakan, kita maksimalkan. Kalau menurut saya tidak, itu belum, jauh dari kata maksimal. Kalau sekarang Satgas lebih banyak himbauan itu di level bawah juga bisa. Kita menghimbau, itu saja nggak bisa gitu. Antri saja susah, kalau cuma sekadar menghimbau, orang juga bisa, Mbak. Jadi pendidikan itu bisa kalau kasus sudah bisa kita kendalikan. Pandemi harus bisa kita kendalikan dulu. Dan itu kita berpikirnya harus berpikir terhadap sistem dan dilihat dari hulunya. Bukan di ujungnya. Bukan, wah ini kualitas pendidikan sekarang turun. Anak-anak mulai bosan. Anak-anak kita, adik-adik kita ini udah mulai bosan. Harus dilakukan. Bukan begitu cara berpikirnya. Ini kan konyol. Itu ya. Sebaiknya seperti apa? Melakukan inovasi pembelajaran begitu? Pembelajaran, saya tidak memiliki kompetensi untuk melihat mengomentari sistem pendidikan yang baik. Tapi menurut saya sistem pendidikan itu mestilah dipikirkan. Ada duduk bersama para pakar di situ untuk mensiasati bagaimana caranya di masa pandemi ini tetap sistem pendidikan itu tetap optimal. Kalaupun memang harus dibuka di satu daerah tertentu harus dipastikan betul wilayahnya aman. Kalau kita lihat sekarang, kita lihat kasus itu nyata semakin banyak di lapangan. Jadi kalau kita melakukan tatap muka sekarang itu sangat berbahaya dan saya memprediksi kenaikan kasus akan naik lagi. Dan angkanya mungkin akan rekor lagi nih. Kalau November kemarin rekor capaian kenaikan kasus per hari paling tinggi 5.000, mungkin rekor kita akan naik lagi. Jangan sampai seperti itulah. Jadi kalau dipaksakan kemungkinan menurut Anda akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi begitu ya Pak Kamal ya? Mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan jangan. Tapi kalau kita tidak pandai, kita tidak memiliki kemauan yang kuat, sistem yang kuat, koordinasi ya, di koordinasi antar pemerintah. Kita mengandalkan Satgas sekarang, data dari Satgas, kemudian kerjanya ke Satgas. Tapi sebenarnya sistem itu tidak di sana, Mbak April. Kesehatan itu ada di Kementerian Kesehatan, sistemnya ada di sana. Dia yang punya kaki dan tangan. Baik, kalau kita lihat sudut pandang lain, apakah ini kemungkinan maksud pemerintah adalah bekerja berbarengan? Jadi pemerintah memikirkan soal COVID, lalu Kementerian Pendidikan memikirkan bagaimana beradaptasi. Jadi ketika nanti vaksin benar-benar sudah didistribusikan, sekolah tidak perlu menunggu waktu lama lagi untuk beradaptasi. Kalau kita balik, apa indikator? Karena kita bicara data ya. Kalau data itu bicara selalu indikator yang jelas, evidence based data, berbasiskan data. Apa indikator dari keberhasilan sudah dilakukan sekarang?
kasus belum terkendali. Kenaikan kasus masih terjadi. Itu jumlah fasilitas kesehatan juga sekarang banyak. Banyak yang sudah pasien-pasien dengan komplikasi berat, misalnya ICU sudah penuh, sebagian besar sudah terisi. Seperti itu. Jadi cara berpikirnya mungkin harus kita lihat bahwa capaian itu belum. Kalau kita mau melakukan bersamaan, yang ininya sudah optimal belum? Itu yang harus kita jawab dulu. Jadi saya melihatnya belum ke sana. Jadi yang dilakukan sekarang ini seremoni, kemudian penyampaikan data, kemudian bicara bahwa harus seperti ini, himbauan lewat media, lewat forum, kemudian ada webinar disampaikan. Tapi apa itu? Nah, kaki tangan itu harus bekerja secara efektif. Nah, kaki tangan di kementerian, kemudian yang di bawah Satgas itu juga harus ada di daerah, Mbak April. Ini ada 2-3 kasus yang sudah positif. Ini ada kumpulan. RT-nya sendiri menolak. Dinas Kesehatan, Ketua Satgasnya menolak. Saya dapat dan saya tahu wilayahnya. Alasannya? Itu mengatakan bahwa ya enggak lah, saya tidak mau diperiksa gitu. Nah, ini akhirnya menyerah. Kemudian, nah pada kondisi seperti ini kan sebetulnya sistem itu harus bekerja. Kalau Satgas tidak bisa masuk, Dinas Kesehatan tidak bisa, siapa? Apa kita harus melibatkan aparat atau apa dan seterusnya? Di mana law enforcement bekerja di situ? Itu yang harusnya. Jadi kalau mau dibersamakan yang kiri dulu, Mbak April. Kalau yang saya tangkap tadi, saran dari Anda adalah bagaimana pakar pendidikan dan juga pihak-pihak yang di dalam pendidikan ini duduk dan bicara seperti apa kelanjutannya, utamanya memprioritaskan kesehatan. Kalau mengikuti program dan pengendalian penyakit. Baik, kalau dalam proses itu tidak ditemukan solusi, siapa yang harus take over? Pemerintah harus mengambil alih. Jadi saya pikir Bapak Presiden, jadi ini kita mengandalkan Satgas saja sangat tidak cukup. Dari awal sudah disampaikan. Sistem yang harus bekerja. Sistem itu ada di kementerian. Nah, itu yang harus bekerja dengan efektif. Dan daerah harus mau bekerja. Dan itu langsung dipimpin oleh nomor 1. Itu yang harus disampaikan. Presiden bekerja ke menteri. Dan ini yang harus efektif. Kita paham alur birokrasi kita, Mbak April. Alur birokrasi kita itu sangat tidak mudah. Masuk ke satu daerah, bagaimana merasa benar, itu sulit sekali. Dan ini harus dirubah. Revolusi mental itu kan sebetulnya seperti itu arahnya. Tapi yang sekarang ini pandemi menguji kita. Melihat keberhasilan kita termasuk dalam dunia kesehatan. Itu menurut saya. Baik. Kalau kita bicara lagi soal kekhawatiran, kita berandai-andai bahwa ini tetap dilakukan. Apa saja hal-hal yang kemungkinan terjadi selain angka positifnya meningkat? Apakah terjadi klaster yang lebih banyak lagi, Pak Kamal? Iya, akan ada banyak klaster yang muncul. Klaster pilkada. Klaster pilkada itu sudah muncul. Muncul. Sekarang sudah ada kampanye. Kemudian kita menjelang libur juga nih di akhir tahun. Klaster itu juga muncul. Kemudian sekolah nanti awal tahun kalau memang diberlakukan itu ada. Kemudian kenaikan kasus, fasilitas kesehatan. Tumbangnya nakes juga menjadi hal yang kemarin sudah terjadi, sekarang masih terjadi dan di masa depan juga akan semakin terjadi. Jadi kita menghadapi banyak masalah. Di lapangan, di masyarakat, di fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, itu akan menghadapi banyak masalah. Di sekolah juga ya, Mbak April, anak-anak akan menjadi trauma. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai ini menjadi kontraproduktif. Dia memang bosan, sekarang daring. Jangan sampai ketika sekolah jadi trauma juga gitu. Ada kasus di situ dan merasa menularkan atau ditularkan itu sama beratnya. Karena psikis anak-anak berbeda ya, Pak Kamal ya? Betul, nature anak-anak berbeda. Kita tidak bisa menyalahkan. Tidak pakai masker, dia bermain dengan temannya. Siapa yang bisa kontrol? Rasio guru dengan murid itu berapa? Kita realistis lah untuk melakukan sebuah kebijakan. Baik. Terakhir, saya ingin Pak Kamal memberikan saran begitu untuk pemerintah dan juga mungkin Kementerian Pendidikan terkait aman tidaknya untuk sekolah bertatap muka ini. Saya ingin mengatakan begini, bahwa kita tidak menginginkan pandemi. Siapa yang mau menginginkan pandemi? Di seluruh dunia, di banyak negara, pandemi ini terjadi. Karena itu, kita berhadapan dengan situasi yang berbeda. Menghadapi pandemi, kita harus mengukur kondisinya dan melihat data, memperbaiki sistem. Itu yang saya lakukan. Dan ini yang ini saya katakan, maaf. Dan ini perlu kerjasama. Kita harus memperbaiki koordinasi. Kita harus melihat kondisinya real. Jangan kita bungkus. Termasuk masyarakat tentunya. Kita semua adalah pelaku. Kita semua adalah aktor. Dan kita semua harus memperbaiki
yang ada, termasuk hal-hal kecil yang bisa kita pakai, perilaku kita misalnya. Kalau pemerintah, ya pemerintah harus mengefektifkan sistem yang ada. Tidak hanya koordinasi saya pikir, tetapi membuka, jujur, membuka kondisinya, kelemahannya, apa yang bisa dibantu. Akademisi punya peran di situ. Akademisi juga punya tanggung jawab yang sama, Mbak April. Baik, terima kasih Pak Kamal sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Kita harap segera ditemukan solusi. Amin. Kalaupun belum ada langkah yang firm untuk bisa tatap muka, jangan dulu berarti ya Pak Kamal ya? Iya, betul. Kita Baik. tetap melihat ke data. Baik, terima kasih Pak Kamal, sehat selalu. Sama-sama Mbak April, sehat terus untuk kita semua. Amin. Semoga badai Ya Rabbal berlalu, Alamin. cepat berlalu. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Aprilia Putri undur diri. MNC News Channel, berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.